Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-147. Nah, pada episode spesial part ke-146 sebelumnya itu, akhirnya Naruto dan Sasuke bersiap untuk melawan Boruto. Ketika mereka ingin melangkah maju, tiba-tiba kesadaran Naruto dan Sasuke berpindah ke dimensi yang lain, yang ternyata mereka akan diberikan kekuatan oleh Rikudo Senin. Di sana Hagoromo juga bingung karena adanya perubahan takdir yang telah dia rasakan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. いずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ。 Adegan dimulai dengan Hagoromo yang berkata, "Ini juga akan memperkuat tubuhmu." Sedangkan Sasuke, mata kiri Sharingannya akan berevolusi menjadi mata Rinnegan. Hanya itu yang aku bisa lakukan kepada kalian. Sebelum Hagoromo menghilang, Naruto berkata, "Tunggu, terima kasih atas kekuatannya." Adegan pun beralih ke Boruto yang heran melihat mereka yang terdiam. Boruto berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Tak lama setelah itu Sasuke dan Naruto akhirnya sadar kembali. Dengan raut wajah yang serius Naruto berkata, "Bukan apa-apa. Sekarang kami sudah siap untuk melawanmu, Boruto." Setelah mengatakan hal tersebut muncul bola Gododama di punggung Naruto. Tak hanya itu saja, Naruto juga menggunakan Gododama sebagai tongkat untuk bertarung. Di sisi lain Boruto juga melihat mata Rinnegan di mata kiri Sasuke. Setelah menyadari kejadian tersebut Boruto pun tersenyum dan berkata, "Jadi begitu, kakek tua itu memberikan kalian cakra Rikudo Senin." Adegan pun beralih ke Naruto yang mulai memutar tongkat dengan satu tangannya. Lalu dia pun menghentakkan tongkat besi itu ke tanah sambil berkata, "Aku akan menyadarkanmu, Boruto." Ketika Boruto terus melihat Naruto yang memegang tongkat besi, tiba-tiba pandangannya berubah dan melihat bayangan Kawaki. Dengan raut wajah yang kesal Boruto berkata, "Sepertinya aku kenal orang itu." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah mereka. Melihat Boruto yang mulai menyerang, Sasuke berkata, "Biar aku yang membuka celah, Boruto. Kau seranglah selagi ada kesempatan." Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke langsung berlari menghadapi Boruto. Selama Sasuke berlari, dia langsung melakukan katon untuk menghalangi pandangan Boruto. Melihat serangan tersebut, Boruto pun sangat heran dan berkata, "Apa yang dia rencanakan? Padahal dia tahu kalau aku bisa menyerang serangan ini." Terlihat Boruto dengan mudah menyerang serangan tersebut dengan segel karma. Ketika serangan api itu diserap, ternyata ada shuriken yang besar tepat di depan Boruto. Melihat pola serangan mereka yang terlalu aneh, Boruto pun hanya bisa tersenyum. Ketika Sasuke mendekati Boruto, dia langsung mengangkat senjata Kusanagi ke arahnya. Terlihat terjadi pertarungan pedang antara guru dan murid dari masa depan. Sementara mereka sedang bertarung, Naruto mulai mencari celah untuk menyerang. Ketika sudah melihat terlalu lama, Naruto sama sekali tidak menemukan celah untuk menyerang Boruto. Sementara itu Sasuke tampak kewalahan menghadapi Boruto sendiri. Karena sudah terlalu lama diam, Naruto langsung membuat Rasengan dan berlari untuk membantu Sasuke dari belakang. Setelah berlari setengah jalan, tiba-tiba Sasuke menggunakan Ame no Tejikara dan menukar posisi Naruto dengan dirinya. Terlihat Naruto tanpa sengaja berhasil menyerang tubuh Boruto karena pertukaran posisi tersebut. Karena serangan Naruto, Boruto sampai terlempar jauh ke arah belakang. Namun Boruto langsung melayan dan menyeimbangkan dirinya. Sambil melihat ke arah Sasuke, Boruto berkata, "Orang itu menukar posisinya." Di sisi lain Naruto tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Sasuke berkata, "Tadi itu adalah teknik teleportasi. Aku bisa menukar posisi dengan objek yang ada di sekitarku." Naruto membalas, "Jadi begitu. Seharusnya kau bilang padaku terlebih dahulu." Di sisi lain Boruto berkata, "Sudah cukup main-mainnya." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melesat cepat ke arah Naruto dan langsung menyerang. Namun Naruto langsung menangkis serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Boruto menggunakan tongkat besi. Setelah cukup lama bertahan, Naruto pun kewalahan karena terus-menerus menahan serangan Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Tongkat itu mengingatkanku pada seseorang." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melakukan Odama Rasengan tepat di depan Naruto. Lalu terjadi ledakan yang besar di tempat tersebut. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa bersama yang lain. Terlihat sekarang mereka sudah berada di luar dan ada di atas tebing batu Hokage. Minato berkata,
Jadi kau ingin menolong Boruto yang kehilangan kendali? Sasuke membalas, ya. Sekarang Sasuke dan Naruto di masa ini sedang bertarung dengan Boruto. Aku mendapatkan informasi ini dari rekanku. Di sisi lain Hashirama berkata, lalu bagaimana dengan Madara? Apa kita akan membiarkannya saja? Mendengar perkataan Hashirama, Sasuke membalas, tentu saja tidak. Prioritas utama kita adalah untuk menolong Boruto. Kita tidak punya banyak waktu. Ikuti aku. Terlihat Sasuke langsung berlari dan diikuti oleh tim Orochimaru dan para Hokage. Adegan pun beralih ke medan pertempuran para aliansi shinobi. Terlihat Colt langsung mainkan tangannya dan menciptakan banyak tanda cakar di seluruh area tempat pertarungan tersebut. Tak hanya itu saja, tanda cakar itu juga muncul di baju para aliansi shinobi. Melihat tanda cakar tersebut, semua orang pun teriak bingung dan berkata, apa ini? Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul tangan cakar Colt di salah satu baju orang tersebut. Lalu tangan cakar itu menyerang orang sekitar hingga terluka parah. Sementara itu Madara mulai berpencar dan menyerang orang lain. Sedangkan Obito, dia tiba-tiba menghisap Jubi ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu Obito mulai berubah menjadi jejerik ke Jubi. Melihat keadaan tersebut, semua orang pun terkejut. Sarada berkata, Mitsuki, apa aku bisa mengatasi Obito? Mitsuki membalas, serahkan padaku. Terlihat Mitsuki langsung berlari menuju ke tempat Obito. Setelah Mitsuki pergi, Sarada berkata kembali, aku akan menghalangi Madara. Apa kau bisa menghadapi Colt Himawari? Himawari membalas, jangan khawatir, aku akan mengalahkannya. Adegan pun beralih ke Kakashi yang sedang berlari ke arah Obito. Setelah cukup dekat, Kakashi mulai menyerang Obito dengan sebuah kunai. Namun Obito dapat menghindari semua serangan tersebut dengan mudah. Ketika Kakashi lengah, Obito langsung menyerang tubuh Kakashi dengan sebuah tongkat. Karena kerasnya serangan tersebut, Kakashi sampai terlempar jauh ke arah belakang. Beruntung Mitsuki langsung datang dan menangkap Kakashi sebelum terhempas. Melihat Mitsuki, Kakashi berkata, Mitsuki membalas, biar aku yang melawannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki langsung perlahan berjalan ke arah Obito. Lalu mereka mulai bertarung satu sama lain. Adegan pun beralih ke Colt yang sedang menghabisi satu persatu para shinobi. Melihat kekuatan dari Colt yang sangat tidak masuk akal, para shinobi mulai ketakutan dan tidak percaya dengan lawan yang mereka hadapi. Di sisi lain, salah satu shinobi berteriak memanggil medis untuk menolong rekannya. Melihat hal tersebut, salah satu temannya berkata, tidak mungkin dia bisa selamat. Luka di tubuhnya sangat besar, dan juga organ dalamnya hancur. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Himawari datang ke tempat mereka. Melihat lubang di tubuh orang itu, Himawari langsung menutupi luka itu dengan rambut dan melirikkan cakra Kyuubi ke orang tersebut. Lalu tiba-tiba luka itu tertutup seperti tidak terluka sama sekali. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Salah satu dari mereka berkata, luar biasa, lukanya. Himawari membalas bahwa dia ke tempatnya aman. Dia perlu perawatan lebih lanjut dari tim medis. Setelah mengatakan hal tersebut, Himawari kembali berlari ke arah Colt yang sedang menyerang para shinobi. Setelah cukup dekat, dia langsung menggunakan mata Byakugan dan menyerang Colt. Namun Colt yang menyadari itu langsung menangkis serangan dari Himawari. Sambil menahan serangan Himawari, Colt berkata, bocah kecil sepertimu ingin melawan Otsutsuki sepertiku? Sebaiknya kau pulang saja dan bermain bersama temanmu. Kau seharusnya tidak perlu melawan orang-orang sepertiku. Setelah mengatakan hal tersebut, Colt langsung menyerang Himawari dengan tangan cakarnya. Namun Himawari melompat ke arah belakang untuk menghindar. Terlihat Himawari menatap ke arah Colt dengan tatapan yang tajam. Adegan pun beralih ke Sarada yang sekarang sudah berhadapan dengan Madara. Melihat mata seringan Sarada, Madara berkata, seorang Uchiha. Sarada membalas, sudah cukup. Aku akan menghentikanmu di sini. Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Adegan pun beralih ke Sasuke yang terkejut melihat ledakan di depan Naruto. Setelah asap itu hilang, ternyata Naruto sudah tergeletak di tanah dengan Boruto yang sedang mengarahkan pedang ke leher Naruto. Melihat kejadian itu, Sasuke pun sangat terkejut dan memanggil Naruto. Sasuke berkata, bangunlah Naruto. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, inilah akhir hidupmu. Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah kuda dengan tanda segel tertancap di samping Naruto. Lalu tiba-tiba Minato menggunakan Hiraisen dan berpindah ke tempatnya aman. Melihat hal tersebut, Sasuke dan Boruto pun terkejut. Ternyata Sasuke dewasa, para Hokage, dan tim Orochimaru sudah berada di sana. Dan adegan pun habis sampai di sini.
Medan pertempuran sekarang sedang dilanda oleh kekacauan. Namun Mitsuki, Himawari, dan Sarada menahan mereka selama yang lain belum tiba. Sementara itu ditampakkan Boruto berhasil mengalahkan Naruto dan hendak menghabisinya. Beruntung Minato tiba dan menyelamatkan Naruto. Sekarang para Hokage dan Sasuke dewasa mulai tiba dan akan bertarung dengan Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-148. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.